Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Setelah pada video sebelumnya kita telah belajar aplikasi fungsi nonlinier pada fungsi permintaan, penawaran, dan juga equilibrium setelah adanya pajak maupun subsidi. Kali ini kita akan membahas aplikasi fungsi nonlinier pada fungsi biaya. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, biaya merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dikonsumsi. Sementara untuk fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Untuk fungsi biaya, rumus dasarnya adalah TC sama dengan AQ kuadrat min BQ plus C, di mana T ini merupakan total cost. Nah, VC atau variable cost, biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh variabel Q. Artinya yang ada unsur Q-nya. Kemudian untuk C ini adalah konstanta atau bisa kita sebut sebagai fixed cost atau biaya tetap. Artinya biaya yang tidak dipengaruhi oleh Q. FC adalah konstanta. Baik, di dalam fungsi biaya kita mengenal beberapa unsur. Yang pertama adalah fixed cost atau FC. FC ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan namun tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada variable cost atau VC. VC ini dapat kita artikan sebagai biaya yang berubah pada jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada total cost atau TC. TC ini adalah penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Selanjutnya kita juga mengenal istilah atau unsur average fixed cost atau AFC. Ini adalah biaya tetap yang dibebankan pada satu unit produk. Selanjutnya ada average variable cost atau AVC. Ini bisa kita artikan sebagai biaya tetap yang dibebankan pada satu unit produk. Selanjutnya ada average cost atau AC. Ini bisa kita artikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Yang terakhir ada marginal cost atau MC. Ini harusnya MC ya. Nanti coba saya koreksi. Ini MC, sorry. Ini MC ya. Nanti akan saya koreksi. Oke, marginal cost ini teman-teman adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, untuk rumus-rumusnya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk biaya tetap atau fixed cost ini sama dengan K atau konstanta tadi. Kemudian biaya variabel atau VC. VC ini merupakan fungsi dari Q. Jadi kita maknai bahwa biaya variabel ini adalah biaya yang dipengaruhi oleh variabel Q. Selanjutnya ada biaya total. Rumus dasar ya, TC sama dengan FC plus VC sama dengan K plus fungsi dari Q. Fungsi Q ini tentu adalah VC atau variable cost, sementara K ini adalah fixed cost atau FC. Kemudian biaya tetap rata-rata atau AFC sama dengan FC per Q. Kemudian selanjutnya ada biaya variabel rata-rata atau AVC. AVC ini sama dengan VC per Q. Selanjutnya ada biaya rata-rata average cost, ini sama dengan C per Q atau sama dengan AFC plus AVC. Kemudian yang terakhir ada biaya marginal atau MC. MC ini sama dengan delta C dikurang delta Q. Teman-teman, untuk rumus ini bisa diingat-ingat, bisa dipahami atau dijadikan pegangan lah, seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait dengan fungsi biaya, tadi ada banyak unsur, kita akan langsung ke contoh kasus dan juga berlatih untuk menyelesaikan kasus atau persoalan.
Oke, teman-teman, di sini kita punya suatu kasus atau persoalan, yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Kemudian perintahnya adalah yang pertama, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Kemudian hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut dalam dolar ya. Kemudian yang ketiga, hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan juga biaya variabel rata-rata dari produksi tersebut. Teman-teman, untuk rumus-rumus ini bisa dilihat pada slide sebelumnya. Dan yang terakhir adalah seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal. Oke, kita langsung berlatih atau membahas bagaimana penyelesaiannya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengidentifikasi soal. Oke, kita punya persamaan TC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102, dimana kita punya rumus dasarnya adalah TC sama dengan FC plus VC. Kita ingat FC adalah fixed cost, di mana fixed cost ini adalah konstanta. Di sini kita ketahui konstantanya 102, maka FC-nya sudah kita ketahui nilainya 102. Kemudian untuk variable cost di bagian ini ya, ini kita bisa identifikasi VC nilainya 2Q kuadrat min 24Q. Sebenarnya kita perlu mengidentifikasi mengkonversi persamaan TC menjadi persamaan Y. Di sini Y sama dengan 2x kuadrat min 24x plus 102. Kemudian kita perlu mengidentifikasi ini kurvanya berbentuk apa. Kalau kita menemui persamaan seperti ini, seperti penjelasan saya di minggu yang lalu, ini merupakan fungsi parabolik dengan sumbu vertikal. Kemudian kita perlu mengidentifikasi sumbunya, apakah kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita ingat kriterianya terbuka ke atas apabila A lebih dari 0 dan terbuka ke bawah apabila A-nya ini kurang dari 0. Di sini kita ketahui A-nya sama dengan 2, artinya lebih dari 0. Maka kurva parabola yang terbentuk itu terbuka ke atas. Selanjutnya kita perlu mengidentifikasi persamaan juga ya. Dari persamaan ini DC kita ketahui A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 24, kemudian C-nya 102. Kemudian karena kita ketahui bahwa parabolanya itu terbuka ke atas seperti ini, maka kurva ini punya titik minimum seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita coba identifikasi lagi. Poin A adalah pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Itu pertanyaan yang pertama. Artinya apa? Pada saat Q berapa nilai TC-nya itu minimum, seperti itu. Jadi kita perlu mengidentifikasi formula dari titik ekstrim. Jadi kita perlu mengidentifikasi titik ekstrim, di mana formulanya adalah X atau Q sama dengan min B per 2A, dan Y atau C itu sama dengan min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi titik ekstrim adalah pasangan orde, yaitu X, Y. Kita ingat ya, Q-nya itu quantity dan C-nya itu adalah cost atau biaya. Oke teman-teman, untuk perintah yang kedua adalah hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut dalam dolar. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi Q minimum. Kita ingat kembali, diketahui nilai A-nya itu sama dengan 2, kemudian B sama dengan min 24, kemudian C-nya 102. Oke, untuk mencari Q minimumnya sama dengan min B per 2A, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya.
Kita tinggal masukkan A-nya di sini min 24, kemudian A-nya 2. Kita lakukan penghitungan sehingga ketemu Q minimumnya adalah 6. Kemudian dapat kita artikan bahwa biaya minimum terjadi pada saat memproduksi 6 unit. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita perlu mencari cost minimum sebagai jawaban dari poin B. Untuk Y minimum kita masukkan persamaan atau rumus min B kuadrat min 4 AC dalam kurung per 4A. Sekali lagi kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Di sini kita ketahui B-nya min 24, A-nya 2, C-nya 102. Sehingga kita setelah lakukan penghitungan kita ketahui bahwa cost minimum sama dengan 30. Artinya biaya untuk memproduksi 6 unit barang adalah sebesar $30. Seperti itu. Selanjutnya untuk poin C, perintahnya adalah kita perlu menghitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Oke, kita masukkan rumus-rumusnya ya. Yang pertama TC, persamaannya kita ingat ya, TC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102, dimana biaya tetapnya ini ya, biaya tetap adalah 102 karena konstanta, dan biaya variabelnya itu adalah 2Q kuadrat min 24Q. Berarti FJ atau fixed cost sama dengan 102 pada tingkat produksi, jumlah produksinya sama dengan 6. Kemudian untuk biaya variabel VC ini ya, 2Q kuadrat min 24Q, karena Q nya kita sudah ketahui sejumlah 6, maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan kita 2Q kuadrat 24Q. Di sini berarti 26, 6 nya dimasukkan, 2 dikali 6 pangkat 2 min 24 kali 6, hasilnya adalah min 72. Seperti itu. Kemudian kita mencari biaya rata-rata, kemudian AFC dan AVC. Yang pertama AC kita ketahui C per Q. C nya tadi kita ketahui ya, sudah ketemu, C nya itu 30, kemudian kuantitinya adalah 6, kemudian kita temukan bahwa AC itu sama dengan 5. Selanjutnya untuk biaya rata-rata atau AFC, rumusnya sama dengan FJ min Q, dimana FJ nya itu fixed cost nya itu 102, Q nya 6, maka untuk AFC nya sama dengan 17. Selanjutnya untuk biaya variabel rata-rata atau AVC, rumusnya VC per Q, berarti sama dengan min 72 per 6. Kita ketahui hasil pembagiannya sama dengan min 12. Selanjutnya teman-teman, kita mencari poin D, dimana pertanyaannya adalah seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besar biaya marginal? Artinya berapa biaya marginal jika Q nya ditambah 1. Jadi kita ketahui bahwa Q nya sama dengan 6 plus 1, berarti Q1 kita ketahui 6, kemudian untuk Q2 nya sama dengan 7, hasil dari 6 plus 1. Oke, selanjutnya teman-teman, kita perlu mencari total cost untuk dimana Q nya sama dengan 7. Kita ingat total cost tadi persamaannya 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Kita tinggal masukkan nilai Q nya. Q nya 7 ya, kita pakai setelah ditambahkan kuantitinya, sehingga menghasilkan TC sama dengan 32.
Artinya teman-teman, kita tadi sudah ketahui untuk Q1 nya sama dengan 6, kemudian Q2 nya sama dengan 7. Kemudian untuk cost-nya juga kita tadi sudah ketemu TC1 nya $30 dan untuk TC2 nya sama dengan 32. Kemudian kita bisa lakukan penghitungan biaya marginalnya atau MC. Persamaannya atau rumusnya adalah delta TC per delta Q. Artinya TC2 dikurang TC1 dibagi Q2 min Q1. Teman-teman bisa lihat, kita lakukan penghitungan, kita masukkan tadi TC2 nya 32 ya, kemudian TC1 30, kemudian Q2 nya 7 dan Q1 nya 6, sehingga hasil penghitungannya sama dengan 2. Jadi sudah ditemukan untuk MC nya sama dengan 2. Oke, artinya kita bisa maknai bahwa untuk menaikkan produksi dari 6 unit yang sebelumnya menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar $2. Oke, teman-teman, setelah kita berlatih tadi, kita lanjutkan dengan latihan. Teman-teman silahkan kerjakan, dimana persoalannya adalah dimana biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 2Q kuadrat min 16Q plus 54. Kita diminta untuk mencari yang pertama tingkat produksi berapa unit biaya total minimum, kemudian hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Kemudian kita diminta untuk menghitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata dari produksi tersebut. Dan yang terakhir adalah seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan 6 unit, berapa besarnya biaya marginal. Oke teman-teman, semoga video yang saya coba buat membantu teman-teman memahami terkait dengan fungsi biaya di dalam fungsi non linear. Apabila teman-teman sekiranya masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan via komen atau bisa kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Oke, cukup ini video terkait dengan fungsi biaya pada fungsi non-linear. Pada video berikutnya kita akan membahas fungsi penerimaan di dalam fungsi non-linear. Baik, saya tutup video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.